Akeh tu gogo si agwen. Bang, akeh sosot gua. Mono jalona ke sosot. Akeh niti jalong godong iba. Boleh. Siap dulu. Oke, kita lewat jalan Siobai. Ibu. Beratkan kawan. 22. 24 itu. 23. 23. Iya. Siapa namanya tadi? Kamu apa? 3. Siapa namanya Kak Kris? Chris, Jangan takut ya. Nah. Kamu kan takut kan? Aku Takut ya. Ini takut tak? Takut. Populan ini kanti abo. Bekanti. Toyo ya. Enggak kelihatan. Hopi. Lagi dibagi obat itu. Au. Katanya kau bapak megang bisa juga, katanya tidak bapak pegang bisa juga, karena katanya itu sudah diumumkan oleh pemerintah. Berarti sarang Iya, katanya kemana wae bapak berobat, siapapun katanya yang minta biaya itu lapor dengan kami. Jalan lagi, masih ada lagi. Selama ini orang rimba ya sebenarnya itu dia sakit itu tuh di dalamnya tuh sakit di dalam itu tuh cara-cara obatnya lah, obatnya tuh kan bermacam-macam obat yang dia di dalam itu. Misalnya kalau dia demam atau dia demam batu atau demam apa, dia ngobati secara katanya obat dia di dalam lah, di dalam obat di dalam katanya. Karena obat itu menurun kanti yang di dalam iyo, karena katanya obat itu berasal memang dari nenek moyang dia, obatnya rimba. Nah, nabinya udah orang menteri atau di Pukeseman nabinya masuk ke dalam, masuk ke dalam membantu orang rimba untuk mengobat orang rimba. Ada nang demam batu, ada nang demam bermacam-macam penyakitnya tuh. Terkait orang rimba, jumlahnya sekarang ini berdasarkan sensus terakhir kami 2012 itu 5.000 jiwa tersebar di 3 lokasi, 3 kawasan. Jadi pertama yang terbesar itu di Bukit 12 sekitar 2.000 jiwa, kemudian di sepanjang jalan lintas Sumatera dan di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30. Nah, kasus utama bagi orang rimba secara administrasi adalah sebagian besar dari mereka itu tidak punya KTP. Dari abang sendiri itu sejauh mana pihak penyelenggara, badan penyelenggara itu mulai suka anak dalam? Karena ini baru mulai sampai dengan hari ini belum ada Satupun ya. tindakan lebih lanjut di lapangan khususnya orang rimba karena proses sedang berjalan gitu ya. Tapi asumsi kami karena program BPJS ini menyangkut sistemnya seluruh Indonesia sehingga administrasinya menjadi sangat penting karena ada sistem penjaminan oleh setiap kepala daerah. Karena kan sekarang harus ada penjaminan dari bupati-bupati. Nah, sistem administrasi itu tetap mengacu ke pemerintahan terendah yaitu desa gitu kan. Nah, besar ya? Pindah apa Enggak serius Pak dosen itu nampaknya. ya serius. Nampaknya lebih komunikatif, bukan 5% itu kaku. Yang anak foto aja. Apa? Program belajar kan.
Untuk masalah pendataan peserta suku anak dalam ataupun anak rimba ini tadi diserahkan ke masing-masing pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi untuk kita BPJS Kesehatan tidak dilibatkan dalam proses pendataan. Kita hanya menerima data. Nanti dari data itu di SK-kan oleh bupatinya kayak gitu. Kita kan punya ataupun Jamkesmas kalau dulunya, kita sekarang kan punya Jamkesda. Jamkesda ini memang termasuk suku anak dalam juga, sanak kita, saudara kita, termasuk juga yang tidak terakomodir daripada BPJS ini atau Jamkesmas ini, kita tetap kita layani. Selagi memang ada surat ataupun apa bentuknya daripada desa ataupun kecamatan, tetap kita laksanakan hal yang demikian. Ya, soal prosedur administrasi kan mereka tidak memiliki KTP itu Pak. Gimana solusinya? Jadi begini, kita kan tahu kalau yang namanya suku anak dalam memang benar. Mungkin tidak 100% mempunyai administrasi, tapi kita kan tahu. Nah, ini ada surat keterangan mungkin ataupun kita paham betul hal-hal yang demikian karena juga memang masyarakat di Kabupaten Batanghari ini kalau memang suku anak dalam yang masih berkeliaran, memang kita cukup susah untuk mendatanya. Tapi kita kan paham ini dari sini mungkin dari Bukit 12 mungkin. Bukit 12 ini memang rawan sekali. Bisa dia ke Sorolangun, bisa juga ke Batanghari. Nah, selagi beliau masih dekat dengan kita dan kita kan tahu juga ini masyarakat kita, ini mungkin temenggungnya si A atau si B. Kita paham. Nah, ini tetap kita layani di baik Kesmas, baik pun mungkin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batanghari.